Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selain Gunung Lewotobi, Laki-Laki, dan Gunung Semeru, ada 5 gunung api di Indonesia saat ini yang berstatus siaga dan awas karena peningkatan aktivitas vulkanik dalam beberapa hari terakhir. Ini berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, hingga Sabtu 9 November 2024 ada 5 gunung yang berstatus siaga, yaitu Gunung Awu di Sulawesi Utara, Gunung Ibu di Maluku, Gunung Iya di NTT, Gunung Marapi di Sumatera Barat, dan Gunung Merapi di Jawa Tengah. Sementara itu pemirsa, untuk Gunung Lewotobi, Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, berstatus awas sejak hari Senin 4 November 2024 akibat erupsi pada 3 November 2024. Sejumlah gunung api di Indonesia beberapa hari terakhir ini ternyata menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik hingga terjadi erupsi. Lantas pemirsa, apa catatan penting dan imbauan terkait kewaspadaan aktivitas gunung api? Kita akan bahas pagi ini dengan Kepala PVMBG, ada Pak Hadi Wijaya. Pak Hadi, selamat pagi. Pak Hadi, selamat pagi. Mbak Valen, maaf suaranya nggak terdengar ya? Baik, Pak Hadi, sudah bisa dengar suara kami dari studio? Baik, pemirsa, kita coba perbaiki dulu sambungan telepon dari sambungan Zoom dengan Kepala PVMBG Hadi Wijaya. Kita akan bahas pagi hari ini karena ada 6 gunung api di Indonesia yang berstatus siaga dan awas. Dan saat ini kita akan minta keterangan dan juga perspektif dari PVMBG terkait bagaimana sebagai masyarakat kita harus mengantisipasi terkait dengan status gunung yang siaga dan awas. Pak Hadi, selamat pagi. Sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Selamat pagi, Mbak Valen. Baik, Pak Hadi, kalau berdasarkan pengamatan kapan dan berapa lama untuk 6 gunung api ini statusnya siaga dan awas? Ya, baik. Sebelumnya selamat pagi pemirsa. Jadi memang ada 6 gunung api yang sudah dirilis oleh Kepala Badan Geologi, Kementerian SDM. Namun tadi malam sudah bertambah, Mbak Valen, menjadi 8 gunung api. 1 adalah statusnya awas atau level 4 dan 7-nya adalah status siaga level 3. Baik. Itu kalau seandainya kita lihat sampai dengan saat ini ada penambahan sampai dengan 8 gunung yang harus awas dan siaga. Penyebabnya sebenarnya apa, Pak Hadi? Ya, tim ahli kami dari Badan Geologi Kementerian SDM selalu melakukan analisis dari data yang masuk dari 74 pos gunung api di Indonesia. Nah, data itu secara umum ada 2, data dari pengamatan visual dan data pengamatan instrumental. Nah, ternyata sampai tadi malam ada penambahan Gunung Karangetang di Sulawesi Utara. Sebelumnya tanggal 10 tepat di Hari Pahlawan itu Gunung Lokon di Sulawesi Utara pun juga meningkat dari level 2 ke level 3. Jadi penyebabnya karena memang ini adalah aktivitas vulkanik bagian dari itu? Betul. Jadi kami pun ada namanya peralatan seismometer untuk melihat bagaimana kegempaan baik vulkanik dalam dan dangkal. Nah, kalau dalam itu menunjukkan kondisi aktivitas magma di bagian dalam, kemudian kegempaan dangkal itu untuk magma di sekitar di daerah dangkal untuk menuju ke permukaan. Oke. Pak Hadi, berapa lama kurun waktu untuk PVMBG memantau kemudian mengubah atau mengganti status setiap gunung itu? Ya, PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM memiliki metode sendiri dan ternyata Mbak Valen bahwa setiap gunung itu memiliki karakteristik sendiri. Contoh misalnya yang Gunung Lokon. Gunung Lokon itu meletusnya contoh yang Gunung Iya yang karena sama dengan Lewotobi Laki-Laki ada di Flores. Ternyata Gunung Iya ini memiliki karakter sendiri di mana cukup lama belum meletus tahun 69. Nah, kemudian mulai ada pergerakan lagi. Nah, ini yang menjadi salah satu pertimbangan dari pergerakan magma hasil pengamatan di tim kami.
Oke. Apakah ada pengaruhnya untuk sekian jangka waktu yang lama gunung tersebut tidak ada aktivitas vulkanik, kemudian berpotensi akan ada aktivitas vulkanik lagi dalam kurun waktu dekat, seperti itu Pak Hadi? Iya, jadi tim Badan Geologi selalu melakukan proses pengamatan, penyelidikan, dan analisis yang komprehensif. Tim kami ini cukup banyak, Mbak Valen. Ada tim pengamat gunung api, ada tim geologi, geokimia, geofisika, dan ada tim geodesi untuk memantau itu semua. Nah, proses untuk bisa menaikkan status tentu dari berbagai data yang ada. Jadi contoh misalnya tadi malam ketika tim mencoba untuk menaikkan status itu perlu diskusi yang panjang sehingga kita menentukan bahwa tadi malam tanggal 11 November Karangetang di Sulawesi Utara di Sitaro itu kita naikkan status seperti itu. Tujuannya apa? Agar proses kami dalam meningkatkan radius aktivitas manusia itu bisa menjadi peringatan dini dan kita harapkan tidak ada accident, tidak ada korban. Oke, jadi yang diharapkan adalah dari apa mitigasi yang dilakukan saat ini supaya tidak ada korban. Tapi Pak, kalau bicara early warning systemnya, Indonesia saat ini punya kapabilitas seperti apa untuk menyampaikan early warning system kalau seandainya sesaat lagi akan ada aktivitas vulkanik di gunung tertentu? Ya, tentang early warning system kami pun untuk gunung api sudah bekerjasama dengan Kementerian Informasi, Kemenkominfo, antara Kementerian SDM. Nah, salah satunya adalah ada SMS Blast dan ada TV Blast. Jadi pada saat terjadi erupsi dengan skala tertentu, maka semua TV di sekitar area entah 5 kilo atau 10 kilo, ini tergantung dari masukan dari kami, itu semua TV akan menjadi warning terjadi erupsi seperti itu. Jadi itu adalah informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Tapi pada saat ada perubahan gerakan atau aktivitas vulkanik di sana, bagaimana sosialisasi yang seharusnya dilakukan untuk masyarakat supaya lebih waspada? Ya, di tim Badan Geologi KSDM di daerah itu kami ada dua, satu balai, yang kedua adalah pos pengamatan gunung api. Nah, balai di kami itu ada tiga, satu adalah balai di Jogja, kemudian balai di Nusa Tenggara di ND, dan balai Sulawesi Maluku di Manado. Nah, ada 74 pos gunung api yang langsung terjun ke daerah-daerah terdampak. Nah, mereka sangat intens dalam melakukan sosialisasi, termasuk dengan kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat. Namun kami berharap memang proses rekomendasi yang kami sampaikan ke publik itu ditindaklanjuti oleh Pemda setempat. Contoh adalah BPBD provinsi atau BPBD kabupaten dan bahkan Taman Nasional dan beberapa instansi yang terkait dengan kehutanan dan kegunung apian. Oke. Pak Hadi, kalau kita lihat dari jenis aktivitas vulkanik, letusan dari setiap gunung ini kan mungkin berbeda-beda ya dari yang sudah kita saksikan. Apalagi kalau kita belajar dari cerita Lewotobi laki-laki, masyarakat di sana menceritakan ada hujan batu besar. Nah, bagaimana mau membuat diferensiasi atau kategorisasi jenis-jenis tiap gunung dan pembelajarannya untuk masyarakat untuk lebih waspada terkait dengan hal-hal ini? Iya, kita belajar pada kasus Lewotobi laki-laki ini adalah menurut tim ahli kami ini adalah jenis erupsi yang sangat komplit, Mbak Valen. Ada erupsi eksplosif yang menghasilkan batu lava pijar, batu pijar yang sampai pada ke dalam radius 4,5 kilo itu membuat lubang-lubang hasil lontaran dari batu pijar. Bahkan di radius 4 kilo, ini juga baru pertama saya melihat langsung dengan diameter 13 meter, ini kan luar biasa. Nah, itu adalah salah satu kewaspadaan, kesiapsiagaan dari seluruh masyarakat. Jadi tidak lagi santai, karena memang seringkali masyarakat di sekitar gunung api seperti Lewotobi laki-laki ini kan setiap hari meletus dari Januari sampai pada akhir Oktober itu setiap hari erupsi. Tapi masyarakat kebal ya dengan kondisi itu karena biasanya erupsinya itu hanya di radius 1 kilo 2 kilo. Jadi tidak menyangka kalau rumah mereka itu bisa terkena lontaran batu pijar dan letusan abu vulkanik. Oke, kalau kondisinya seperti itu, masyarakat tidak menyangka kalau rumah mereka bisa terkena lontaran batu pijar dan abu vulkanik. Jadi masyarakat harus bertindak seperti apa, Pak Hadi, pada saat ada
erupsi atau ada aktivitas vulkanik tidak hanya di Gunung Lewotobi saja, tapi tadi Anda mengatakan dari 6 saat ini sudah menjadi 8, berpotensi lebih banyak lagi? Ya. Ya, tentu saja rekomendasi yang terus berubah kami sampaikan itu harus dipatuhi. Jadi seringkali memang aktivitas di sekitar gunung api itu tidak hanya masyarakat umum, tapi juga ada para pendaki, wisatawan, pengunjung. Nah itu semua memiliki pengalaman masing-masing yang kadang-kadang kurang aware dengan istilah rekomendasi radius tidak boleh ada aktivitas manusia. Nah, saya kira memang pihak Pemda, karena ini yang berbicara di lapangan itu teman-teman di pemerintah daerah, khususnya BPBD dan yang terkait, itu langsung terus-menerus untuk memberikan peringatan dan tidak hanya himbauan mungkin. Jadi ada larangan, termasuk sudah saya minta agar dipasang pelang-pelang berapa radius yang memang tidak boleh ada aktivitas manusia. Baik. Terima kasih Pak Hadi Wijaya, Kepala PVMBG sudah memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro TV, dan masyarakat tentu diminta untuk lebih waspada, lebih hati-hati karena tadinya ada 6 gunung berstatus siaga dan awas, saat ini sudah bertambah menjadi 8. Terima kasih Pak Hadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.